Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kemarahanmu yang mendalam kepada orang ketiga menyebabkan kamu gagal move on dari mantanmu. Ya. Jadi ada sebuah kisah cinta terjadi di benua Eropa sana ya. Seorang wanita yang dikhianati kesetiaan dan cintanya oleh sang suami yang amat sangat dia cintai. Ya, sudah tidak kurang-kuranglah dia menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang istri. Dia istri yang baik, istri yang setia, istri yang cantik, semua servis pelayanan, bahkan saking sayang dan cintanya kepada suaminya disekolahkan ya atas beasiswa dari orang tuanya. Tidak taunya di dalam proses perjalanannya sang suami malah berselingkuh, jatuh cinta kepada teman kuliah di pendidikan lanjutnya. Ya. Nah, padahal sang istri dalam posisi baru bersalin, baru melahirkan anak mereka ya. Jadi bukannya menjadi suami yang siaga, siap antar jaga ketika istri baru bersalin, baru berjuang begitu rupa ya untuk melahirkan anaknya, malah dia manfaatkan momentum itu untuk berselingkuh dengan temannya tadi ya. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam proses selanjutnya? Akhirnya mereka berpisah, bercerai ya. Apa kemudian perpisahan itu menjadi semacam peringatan kepada sang suami untuk sadar kembali kepada keluarganya? Jawabannya enggak. Malah tambah happy, malah perselingkuhannya semakin menjauh. Kemudian beasiswanya dicabut nih oleh mertuanya. Apa kemudian dia menjadi kapok? Jawabannya tidak. Dia semakin menjadi-jadi. Nah, setelah mereka berpisah ya, si wanita atau si istri yang dikhianati ini kemudian bertemu dengan seorang laki-laki ya, yang setia, yang baik juga ya. Sebenarnya mereka klop kan, sama-sama baik, sama-sama setia, saling mencintai. Tetapi karena faktor kemarahan yang masih terus hadir di dalam hatinya terhadap orang ketiga yang telah merebut mantan suaminya dulu, sehingga dia mengabaikan dan tidak bersyukur dengan karunia yang Allah berikan berupa kehadiran suami yang baru di dalam kehidupannya ya. Ini kan kasihan nih sang suami yang baru nih. Kalau kemana-mana cuman hanya mendengarkan kisah-kisah romantis masa lalu antara istrinya dan bekas suaminya. Terus makan hati itu karena terus melihat ya sang istri berkomunikasi tanpa henti dengan bekas suaminya dengan argumentasi untuk urusan anak yang masih kecil tadi ya. Padahal sang suami tidak kurang-kurang ya memberikan perhatian, kasih sayang, cintanya kepada anak tirinya tadi. Nah, kemudian ya, kemarahan yang terus dia tunjukkan kepada orang ketiga tadi
ya. Nah, padahal kan kalau nih pasangan selingkuh ini jadi menikah, kan mereka tetap harus bekerja sama ya. Karena biar bagaimanapun si wanita yang berselingkuh dengan bekas suaminya itu di dalam proses perjalanannya kan akan menjadi ibu tiri dari anak mereka kan, sehingga mereka harus bekerja sama. Dan sesungguhnya kehadiran suaminya yang baru itu adalah sebuah bentuk kenikmatan yang diberikan kepada dia. Tetapi dia terus masih penasaran ya. Yang ada di dalam hati, pikirannya adalah bagaimana caranya memisahkan antara bekas suaminya dengan orang ketiga yang telah merebut bekas suaminya tadi. Padahal dia sendiri sudah diberikan ganti seorang suami yang baik, yang dalam proses perjalanannya tidak pernah dia syukuri. Dia menjadi seperti orang yang terobsesi kepada bekas suaminya. Dia tidak mau keluar dari lingkungan pergaulan bekas suaminya. Jadi seluruh teman-teman dari bekas suaminya terus menjadi sahabatnya. Dengan tujuan apa? Untuk memantau pergerakan bekas suaminya ini, bagaimana dia ada di mana, sedang bersama dengan orang ketiga itu atau tidak, dan seterusnya tadi. Padahal kan seharusnya ketika orang sudah berpisah, ya sudah, urusan dia mau kemana, bersama siapa, itu kan sudah urusan dia sendiri. Dia punya suami, maka yang menjadi tugas dan kewajiban dia sebagai seorang istri apa? Merawat, menghargai, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya, bukan kemudian waktunya hanya dia habiskan untuk mengintip apa yang dilakukan oleh bekas suaminya tadi. Dan satu hal yang tidak pernah dia berusaha pahami kan, bahwa ketika dia terus bercerita tentang bekas suaminya, bisnis yang pernah mereka rintis bersama, berbagai kisah-kisah romantis yang pernah mereka jalani bersama, itu kan akan melukai hati dari suaminya pada saat ini. Termasuk ketika dia terus berkomunikasi. Orang berkomunikasi, ya, itu kan ada etikanya. Kalau ya kita berkomunikasi nih dengan teman, dengan sahabat, teman kerja, teman kuliah, kan ada batas waktunya, yang maksimal jam 9 malam lah, ya. Tapi kalau sampai jam 1, sampai jam 2 malam, masih terus berkomunikasi ya, walaupun dengan alasan untuk persoalan anak tadi, itu kan sudah bukan jam lazimnya orang berkomunikasi, ya. Nah, itu juga kan akan melukai hati dari sang suami tadi, ya. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia hanya menjadi seperti orang yang bingung, ya. Sudah punya suami, tetapi masih terobsesi kepada kehidupan dari bekas suaminya tadi, ya. Dan ya tentu sebagai manusia biasa, suaminya pada saat ini kan juga punya daya tahan ya, kesabaran di dalam menahan berbagai hal yang menyakitkan dirinya, ya. Dan sangat mungkin tuh dalam proses selanjutnya dia juga mungkin akan kehilangan suaminya lagi. Kenapa? Karena tidak fokus, bukan karena suaminya berselingkuh atau apa. Suaminya orang yang setia, ya. Tetapi yang namanya manusia kan diabaikan, tidak diperhatikan, selalu dikomparasikan begitu ya dengan bekas suaminya. Ya tentu itu adalah sesuatu yang akan membuat semua orang
merasa tersakiti ya. Nah, kenapa sampai demikian? Jawabannya sederhana. Memang kita ini sebagai manusia jarang bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kenapa lingkaran persoalan demi persoalan terus saja selalu datang dalam kehidupan? Ya, silih berganti datangnya. Ya, jawabannya karena tidak pandai bersyukur tadi. Coba dia pandai bersyukur, kan sudah dapat ganti suami yang baik, sudah dia berkhidmat, ya, dia melayani suaminya dengan sepenuh hati tanpa harus mikir lagi apa yang dilakukan oleh bekas suaminya, maka rumah tangganya akan selamat, akan bahagia, ya. Dia membangun rumah tangganya dengan sepenuh hati, ya, dengan keyakinan dan seterusnya tadi. Tetapi ketika nikmat ini dia sia-siakan, maka yang akan hadir di dalam kehidupannya adalah lingkaran persoalan demi persoalan. Dia dikhianati oleh suaminya atau bekas suaminya tadi, itu kan azab. Maka ketika kehadiran suaminya yang sekarang tidak pandai dia syukuri, maka yang akan didapatkan oleh si wanita ini apa? Azab demi azab berikutnya. Ya, nah, kenapa sampai terjadi demikian? Ya karena kemarahan yang selalu dia rawat di dalam hatinya kepada orang yang pernah menyakitinya. Ya, kadang-kadang ya, perpisahan itu adalah juga bagian dari sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena ternyata melalui perpisahan itu seseorang dipertemukan dengan jodohnya yang sesungguhnya. Tetapi kita tidak pernah mau mikir sampai sejauh itu. Ya, karena itu di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'in sakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Ya, jika kamu pandai bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu tidak pandai bersyukur dengan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap kenikmatan atau tidak pandai bersyukur terhadap kenikmatan yang aku berikan, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, nah, jadi hidup kita ini hari ini harus kita syukuri. Apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, ya, kemudian nikmat waktu yang luang, nikmat makanan yang berlimpah, nikmat sudah mendapatkan vaksin misal, semua harus kita syukuri. Karena dengan bersyukur akan Allah tambahkan kenikmatan yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi, dan yang lebih berlimpah lagi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.